Milanisti kembali menemani kalian bersama Gek Nesa dan Liniko. Vanessa is back. Vanessa is back. Udah lama ya kita nggak siaran bareng. Iya. Dengar-dengar lu makin ngeblend banget sama Intan ya? Beda. Enggak lah. Maksudnya? Gue tuh ngeblend sama Papi Ropan. Iya. Duet maut ngomongin itu. Handicap. Ya emang lu sih kalau Papi Ropan ngomongin skor. Mulai mau nonton apa sih Niko? Ngomongin cuan lah sama Papi Ropan. Udah dapat apa? Kebun berkurang apa malah nambah nih properti? Stagnan. Ini susah. Emang lu mau nonton apa sih? Gue mau nonton FC Sheriff. Wah itu gokil banget tuh klub. Pasti ya, tapi anti mainstream ya berarti anti mainstream ya. ada namanya Ronaldo, ada namanya Traore. Iya. Ada Cristiano. Traore, ada Bruno. Iya. Itu, tapi namanya doang. Sama, tapi beda maksudnya ini. Namanya sama, tapi orangnya ya beda 11-12. Jauh lah pokoknya. Nyamain aja. Yang pastinya kalau GeForce nggak ada nyamain Niko. Setuju. Cuma satu, the one and only. GeForce, Fast Moving Automotive Parts. Ya. Punyanya Indonesia. Ini produk lokal yang pabriknya juga di Indonesia loh. Yang pastinya udah terkenal banget ya. Kalau kalian mau pakai untuk kendaraan kalian, ya pasti pakainya GeForce lah. Pakai apa lagi? Betul. Kalau mau beli, tinggal beli aja di e-commerce kesayangan kalian. Seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Oke, manfaatin juga promo beli sekarang kapan saja di mana saja pasangnya ya. Beli sekarang pasangnya nanti di mana gitu. saja dan kapan saja, bener. Tuh promonya ikuti juga di IG @geforce_id. Jadi pengen tahu speknya, ada promo-promo menariknya langsung aja follow ya. @geforce_id. Nah Niko kan kita dari kemarin nih nginfoin kalau kita nih lagi nyari pandit. Nah udah banyak banget juga kemarin kan yang ngirim-ngirim video gitu ya, udah beberapa. Cewek ada loh kemarin. Kita mau kasih tahu kalau ini kesempatannya tinggal sebentar lagi loh, kesempatannya akan kita tutup. Sekali lagi buat kalian yang ngerasa gue pengen daftar jadi pandit, silahkan aja kalian bikin video berdurasi 1 menit yang berisikan prediksi kalian ngomongin sepak bola. Boleh. Lalu diupload di Instagram kalian, jangan lupa mention ke Instagram Jebret Media dan juga Radot Valen. Betul. Dan ingat Instagramnya jangan dikunci supaya kita bisa lihat. Kalau dikunci nggak bisa lihat. Betul, kemarin ada siapa ya cewek ya fans Spurs sampai dikatain sama Coach Justin. Ada. Dia kasih analisa kan sebenarnya bagus. Coach Justin bilang, ngapain pilih klub yang logonya ayam? Suka-suka dia. Kali dia juragan ayam kan. Juragan telur. Ya dia cari inspirasi, gue cari logo klub yang logonya ayam. Ya kali gitu. Coach Justin itu emang begitu dah. Ya udahlah. Nanti kalau mau balas silakan ya. Kalau ada pandit-pandit lain yang cewek boleh. Yang berani ya. Iya. Keren. Dia justru minta juga gue pengen tampil bareng Coach Justin. Wih, akankah dirangkul seperti Intan? Coba nanti kita saksikan ya. Tapi kita juga mau ngasih tahu Niko kalau Jebret Media Workshop yang ditunggu-tunggu sama kalian yang udah berhasil nih bulan lalu kita bikin, ini akan diadakan lagi bulan depan di tanggal 4 Oktober. Jadi silakan ya buat kalian yang mau daftar, mau investasi ilmu, karena ini pembicaranya no play-play, langsung pembicaranya ada Gus Rif, ada Mas Gita, ada Mbak Gie. Waduh, yang kalau CV-nya, aduh nggak tahu lagi lah berapa halaman CV-nya. Oke, itu tanggalnya yang benar tanggal 4 Oktober ya. 4 Oktober, hari Senin. Jam 1, tanggal 3 Oktober, jam 1. Oh 3 hari Minggu. Hari Minggu tanggal 3. Minggu. Jam 1 sampai jam 4, 100.000. 100.000 doang dapat ilmunya banyak. Karena ini pembicaranya ya susah lah kalian temukan di mana-mana ya, cuma ada di sini. Fans Arsenal lah gitu pembicaranya. Cakep banget tuh ya. Enggak ngaruh. Nah itu yang penting nih tentang tayangan sepak bola diproduksi seperti apa. Siapa tuh nanti mimin-miminnya yang di balik layar ikut bisa nimbrung ya. Karena penting juga nih di balik layar Jebret Media kapan bisa tampil. Boleh lah. Nanti ya habis ini kita adain workshop. Kalau Niko tuh kalau gini kan kalau Gus Rif mana Gus Rif ini gitu ya. Bagaimana ini gitu CV-nya Kalau Niko burung kuntul. Selalu tetap ada yang orang ingat. Ada kemarin gitu. Juga gitu gue siaran hari Senin. Niko burung kuntul. Si Intan juga nggak tahu tuh burung kuntul apaan sih. Iya. Kalau salah sebut gimana ya derita lu. Oke lah langsung aja kita panggilkan ada 2 pandit kita nih. Yang dua-duanya dari Batok tapi kalem-kalem kalau katanya Abrar. Kita lihat ada siapa aja, ada Bang Harpa. Sama Bung Benhat. Nah itu dia setelah ini. Halo Jebret Team, perkenalkan gue Adi. Di sini gue salah satu fans Juventus. Di sini gue bakal menganalisa tentang Juventus di 2 laga awal yang mendapatkan hasil yang tidak maksimal, bahkan cenderung bermain buruk di 2 laga awal. Hanya bermain baik itu pun hanya 25 menit pertama ketika menghadapi Udinese. Selebihnya Juventus bermain tanpa pola. Ditambah blunder sang kiper yang digadang-gadang kiper top, tapi top untuk tim mediocre dan tidak pantas untuk bermain di Juve, yang dimana salah satu pandit DPI bilang bahwa kiper ini
salah satu kiper yang lebih top, lebih hebat daripada Angelo Peruzzi. Di sini saya bilang. Halo, nama saya Aun Rahman, sportcaster. Ulangi boleh nggak? Ulangi boleh. Ditegang gue. Nah, ini buat teman-teman lain juga nanti yang akan pengen di dunia sportcaster harus mengalami yang namanya gagal casting. Gua melihat lu juga punya spiritual relationship sama Adiani. Ya alasannya ya gitu aja. Kayak lu nolak orang gitu kan. Kayak mohon maaf kalau misal sekarang mungkin enggak, tapi nanti lain. Enggak, kalau gua enggak. Gua kalau nolak orang, lu Bener. belajar lagi. Lu emang nggak pas. Sebelumnya lu udah berapa kali gagal casting? Lumayan banyak lah bang. Lumayan banyak. Lumayan Lumayan banyak tuh berapa? Nggak, jangan salah lu, gua apa lagi? Kalau bukan karena suka di olahraga ini, kalau masalahnya cuan itu jauh. Ya alhamdulillah dapat gig komentator untuk Liga 1 di channel dan juga video.com. Terbuang Aun. Ya ini adalah save ketiga dari Rian di pertandingan kali ini. Bagaimana dia bermain cukup percaya diri sebagai penjaga gawang muda. Alright, Jebret, itu dia salah satu peserta mencari pandit, DP mencari pandit ya. Buruan ikutan karena ini sudah mau habis deadline-nya dan kita juga akan memantau seperti apa. Buat kalian cowok, cewek silakan bergabung, mau gabung, mau nantangin Coach Jasin boleh, mau nantangin siapa aja pandit-pandit boleh, Bang Hapa, Bung Mehat juga boleh ya. Jadi kemarin ada cewek dari fans Spurs, wih, Wah, serius? Serius. Udah daftar belum ke gua? Daftar dulu dong. Udah, beneran. Belum ada, belum masuk, formnya belum masuk. Coba tolong ya, fans tolong first. tadi siapa Cewek. tuh namanya tuh? Nah, Cewek. silakan ya daftar ya. Bukan Abrar pasti kan? Alright. Nah, tadi juga ada si Aun Rahman ya, orang yang menginspirasi program broadcasting. Ternyata pas datang apa yang diinginkan sudah terwujud ya. Oke, langsung aja nonton semuanya di Jebret Media TV. Oke, sekarang temanya ada tema UCL nih guys. Jadi sama Bung Harpa dan Bung Menhard juga. Ini tarik suara dulu nggak kita nih? Gak usah. Nggak usah ya? Boleh kalau mau nyanyi. Sepatah dua kata-kata boleh. Gue nggak bisa nyanyi gue. Bisanya baca puisi doang. Atau Nih kok kan Batak juga kan? Batak coret ya. Oke, nanti jam 23.45 ada MU versus Young Boys. Ini seru ya kalau kita lihat fans MU kemarin habis euforia. Apakah nanti Ronaldo akan diturunkan atau justru memberikan kesempatan buat yang lain, atau seperti Jadon Sancho juga akan diturunkan karena kemarin Coach Jasin bilang nggak kurang perform ya dibandingin harganya. Nah, apakah diturunkan atau memberikan kesempatan yang lain seperti The Big atau yang lain ya, Daniel James atau seperti TP atau Martial juga. Bolehlah kita intip line up MU nih nanti malam versi Jebret Media. Ya perkiraan lah ya, formasi perkiraan. Kalau menurut gini, di edisi yang sebelumnya lah sempet kan waktu kita siaran juga ditanya kemungkinan CR7 ini diturunin lawan Newcastle ini gimana, besar apa enggak. Gue bilang kan gini, dalam menganalisa sesuatu itu kita paling mendasar adalah kita pakai analogi aja. Gue bilang gini waktu itu, pelatih mana kalau lu seorang pelatih megang sebuah klub ada Ronaldo lu cadangin, ya kan? Kalau dia fit pasti lu mainin, dan ternyata bener dia dimainin. Menurut gua terlepas dari gol pertama itu gol jatuh dari langit atau apapun itu, menurut gua kedatangan dia lu bisa ngerasain sendiri kan, Pak Niko, bagaimana hype yang didapatkan terjadi di MU ini luar biasa. Nah sekarang masalahnya adalah pertandingan nanti lawan Young Boys. Ya memang seolah-olah kalau kita lihat wah ini gampang nih lawannya. Jangan lupa nih tim yang 4 tahun terakhir juara mulu di Swiss. Oke, dia di Swiss juara, tapi mentalnya pasti ada. Nah sekarang pertanyaannya apakah lu akan nurunin Ronaldo atau enggak? Nah kita simak apa yang dikatakan oleh Solskjaer. Dia bilang ini Ronaldo kan baru bergabung mungkin sekitar seminggu 2 minggu. Dia belum banyak adaptasi dan aklimatasi. Jadi dia pengen sesering mungkin mainin Ronaldo. Cuman mungkin kalau lawan Young Boys dia mungkin dimainin starting dari awal, tapi nggak seperti lawan Newcastle sampai 90 menit 90 full menit. Ya mungkin dia harap dia push tuh di awal, dapat gol baru diistirahatin. Karena tetap kombinasinya tadi antara dia dimainkan dan plus juga jangan sampai dia terlalu hektik karena terlalu di-push main. Diporsir gitu, juga. Ya. Kalau Bernard lihatnya gimana? Lawan Young Boys loh. Kalau gue sih gini, Ole ini kurang beruntung kalau ngomongin Liga Champion ya. Jadi mohon maaf buat fans-fans Manchester United. Gak usah maaf, gak apa-apa. Karena memang kurang beruntung. 2 musim, sebenarnya dia 2,5 musim ya berada di MU sampai dia permanen itu ini tahun ketiganya dia, tapi 2,5. Nah dia tuh kurang beruntung di Liga Champion 2 musim berturut-turut. Ada yang pertama dia karena terusannya dari Mourinho dia bermain di Liga Eropa. Kemudian di 2 musim terakhir dia bermain di Liga Champion, tapi turun terus Niko.
dia selalu tuh habitatnya di Liga Eropa. Jadi Terlempar ya. buat MU nanti mungkin Ronaldo akan bertemu dengan teman-teman dari Liga Eropa gitu. Nggak bisa ngebayangin ya Ronaldo main di Europa League. Karena gini, masalahnya buat Ole Gunnar Solskjaer itu memang lini depan. Kita tahu di tahun keduanya dia, ketika dia sudah permanen ya, ketika di tahun kedua dia datang kan Bruno Fernandes. Dia langsung 28 gol. Di Liga dia 18 gol. Tapi banyak kan dari titik putih semua ya, jadi mohon maaf juga. Jadi soal produktivitas, open play, ya 2 tahun lalu itu kurang menarik lah. Nah musim lalu datang Edinson Cavani. Lagi-lagi soal tidak performnya lini depan. Nah, ada kemungkinan juga mereka bisa bertahan ya dari fase grup terus di knockout di musim ini kalau Ronaldo perform. Tapi Ronaldo ini kan 36 tahun nih sekarang nih. Startnya bagus lah 2 gol. Tapi kita ngomong Premier League dengan hanya pergantian 3 pemain, terus jadwalnya juga cukup padat. Ada Liga Eropa, ada Piala Carabao, ya ada Piala Ciki juga. Ada FA Cup juga yang pastinya akan banyak mengganggu walaupun rasanya akan fokus di Liga Champions, tapi gue ngelihatnya justru ini nggak akan ngubah Ole Gunnar Solskjaer nasibnya. Fate-nya dia justru balik lagi kok. Balik lagi di Liga Eropa. Serius? Ya, peringkat ketiga cukup lah. Nah ini kalau gue balik lagi gue ngobrolin soal Ronaldo dulu ya. Jadi memang usia Ronaldo 36, tapi jangan lupa kalau dilihat dari permainan sama endurance sebenarnya mungkin seperti 31-32 ya. Jadi dan itu yang pertama. Yang kedua, kalau lu lihat gak main di lawan Newcastle, kan nggak seperti waktu dia di Madrid atau di Juve. Beda. Dia cari bola dari tengah, lari. Walaupun mungkin dia masih bisa untuk itu. Cuman kan sayang kalau tenaganya dihabisin seperti itu. Lu lihat dia lebih banyak nunggu, lebih kepada clinical lah, finishing. Jadi menurut gua ini yang akan lebih diperlukan dari seorang Ronaldo. Apalagi kalau lu lihat kontribusi dia dari setiap tim yang dibela, mulai dari MU, Juventus, Madrid, itu selalu all out 100%. Cuman memang di Juventus kita tahu tengahnya kan blee, jadi timnya nggak support. Nah, makanya dia pindah ke MU kan, walaupun tadinya mau ke City. Jadi kalau gue lihat ini lagi-lagi balik yang gue bilang missing puzzle dari MU ini emang ada di dia. Cuman memang kalau kita bicara Champions League ini bukan bicara lu kayak menang Piala Ciki atau Piala Carling Cup. Ini lu butuh mental juara. Butuh DNA, lihat aja PSG udah apa kurang lagi tuh komposisinya, tapi tetap masuk final, masuk semifinal. Demikian juga City. Jadi kalau untuk memprediksi MU ini dengan Ronaldo akan juara, wah itu lu kayak dukun namanya kan. Terlalu dini. Ya dukun tapi dukun juga nyerah mungkin. Bung Mehat bilang Ole itu kurang beruntung gitu di UCL dan memang gini. Lebih sering ke Europa League. Yang namanya beruntung itu selalu radiusnya sama dengan usaha gitu loh. Jadi kalau lu udah berusaha, dia kan selalu berusaha terus segala macam, termasuk datengin Ronaldo, merubah gaya taktis segala macam. Walaupun kata coach ini orang gak ada taktik, tapi anyway ya menurut gua dia itu dia belum dapat missing puzzle-nya. Tapi sekali lagi kita lihat apakah memang dengan usaha yang sudah maksimum dia dalam mendatangkan pemain dan progresnya kan kita lihat di liga juga udah oke. Gua rasa sih dia akan lebih jauh langkahnya MU dibanding musim lalu. Nih ada satu lagi nih yang kocak. Apa nih? Musim lalu itu kalau jebret tim lihat, mereka itu cukup kewalahan ketika ada Istanbul Basaksehir. Di fase itu tuh, gue juga kaget tuh, loh, kok akhirnya harusnya dia ada momen tuh di situ dia bisa mencuri. Tapi nyatanya ya akhirnya mereka peringkat 3 lagi dan itu kejadian yang berulang di 2 musim berturut-turut. Makanya gue bilang kalau berbicara Ronaldo mungkin something else gitu ya. Karena akan ya tadi Harpa bilang ini mudanya sama kayak kita nih gitu kan. Sama-sama. Kayak gua, kayak lu mah agak tuan lu. Berat nih ngomongin umur. Usianya ya itu tadi. Cuman gue nggak ngelihat taktikalnya dari Ole itu bisa survive di knockout walaupun Liga Champions. Walaupun ada Ronaldo pun nggak menggaransi akan itu dia. bertahan lama. Ronaldo tuh berbeda. Kali dia udah balik lagi ini kok udah 36 tahun tadi ya. Walaupun semuda-mudanya Ronaldo, Premier League tuh nggak kondusif buat dia. 3 pergantian doang loh satu pertandingan di mana semuanya ketika pandemi ini jadi 5 pergantian. Ditambah belum dikil nih Piala Cikinya ini nih. Sementara kan kalau kita lihat di Prancis ya Farmer League segala macam itu udah dihapuskan gitu kan. Terus di Bundesliga di Jerman juga udah dihapuskan. Nah ini kan PR nih. Dan kalau dilihat juga ada penyakitnya Ole juga satu lagi nih. Kalau dilihat ya, kadang-kadang dia menurunkan komposisi yang harusnya dia nggak terlalu banyak ngubah
the winning team. Nah, kalau di pertandingan kemarin kan Van de Beek udah mulai main tuh di situ kan. Dia main sebagai pemain pengganti. Ini ada push-push juga nih supaya Van de Beek main reguler. Tadi juga Jebret tim juga udah lihat kan. Iya. Kayaknya Martial juga akan dimainkan. Ini kan ngaco juga nih gitu. Kalau emang ini, tapi gue setuju bakal kayak begitu pasti. Bakal ngacak begitu jadi. Tapi setuju kan kata Bung Harpa kalau Ronaldo akan jadi starter ntar diganti gitu atau justru kasih yang Gue lain? justru condongnya ke teman-teman nih tadi tuh. Martial, karena suka ngaco. Oleh itu suka ngaco. Ini nanti kita lihat nih ya, mana nih yang prediksinya benar nih kan. Oke, kita lihat ya. CR7 pasti starter. Nah, sama satu lagi gue tambahin. Kita lupa nyebut nama Varane. Ini pemain yang punya pengalaman luar biasa di Liga Champions. Wih, Piala Dunia apalagi. Dan kemarin gue nggak setuju tuh sama ini, karena gue kemarin nonton ya, Koci bilang waktu dia kebobolan golnya Manilo kalau nggak salah, dia kan jagain 2 orang itu. Lu kira gampang jagain 2 orang kalau sekaligus? Kalau gue sih feelingnya harus dia DM-nya itu yang memfilter pertama. Jadi Varane ini Varane ini akan jadi faktor yang penting ya buat lini belakang Madrid lini belakang MU dengan pengalaman dia. Nah sekarang gelandang bertahan kan yang menjadi PR mulu nih. Nih siapa nih sebenarnya? Pogba itu dia kalau lawan Newcastle kemarin ditaruh di gelandang bertahan gak ada masalah. Bahkan dia ngasih assist 2 kalau nggak salah. Tapi ketika menghadapi yang Boys itu yang mau bilang mungkin kalau lu ngelihat yang Boys doang ini. Bagaimanapun juga di jagoan Switzerland dia punya mental. Nah, jadi kalau Van de Beek kan mau dicoba jadi gelandang bertahan. Nah, ini yang kita lihat. Kalau memang kita nggak bisa meramal ya, karena gini, pelatih itu kan udah ngelihat dari dekat ini pemain. Mungkin ada sesuatu yang dia lihat kita nggak lihat itu loh. Jadi kita akan lihat kalau emang dia bisa melakukan keajaiban ini, merubah Van Beek jadi gelandang bertahan yang bagus. Van de Beek. VDB. Van Beek. Saking semangat. Nah, kita akan lihat ini. Jadi ya let's see lah. Tapi ini juga jangan lupa ya kan jadwalnya padat. Kadang-kadang Ole itu ibarat mau nyebrang bentangan pohon bambu gitu kan, dia ngeri kepleset. Nah lawan-lawannya ini kan West Ham 2 kali ya kan dilawan. Iya, West Ham tuh di Premier League sama di Piala Ciki ya, di Piala Liga. Terus Aston Villa. Aston Villa gampang lah. Wah berat. Ada kiper andalan lu itu lah. Seberat lu. Gue berat banget. Berat kan sama satu lagi Villarreal ya kan. Nah ini dia kalau gue ngelihat ini agak kayak dia mau nyebrang, cuman seutas benang gitu. Jadi dia takut kepleset, makanya dia mau siap-siapin. Ronaldo mungkin ya gue sih akan lihat tetap condongnya tuh agak berat ya. Gue lebih setuju tadi komposisinya karena langsung ngelihat Young Boys dua kali main nggak pernah kebobolan, menang terus MU kan. Gue pasti akan ngasih Martial. Nah ini bakal keplesetnya nih di jadwal-jadwal ini nih kok. Ini yang gue ngerinya tuh kayak ada kambuhnya dari Ole. Harusnya kan dia nggak usah worried gitu loh. Apalagi Ronaldo. Harusnya nggak usah worried. Tapi lu di Fantasy League Ronaldo kapten kan? Belum. Kemahalan nggak jadi beli. Itu harus beli tuh buat yang main Fantasy League gitu. Nah kalau mahal banget. Van de Beek dikasih kesempatan buat sama Pogba, bagaimana dengan Sancho yang dari awal kayaknya belum kelihatan ini. Kemarin ya lawan Newcastle ya. Kayak lari-lari. Iya. Mahal itu tadi. Harganya lagi. Barang mahal tuh harus sering-sering dimainin. Ya kalau enggak ya nanti dia ausnya. Walaupun tadi ya kalau dilihat ini Newcastle emang momennya bagus lah ya buat showcase-nya Ronaldo. Tapi memang kalau dilihat ada Jadon Sancho yang kurang perform gitu ya. Terus juga konsistensinya tuh memang kelihatan banget nih. Ini sebenarnya kemasan jualan aja nih. Ketika Jadon Sancho agak dipus karena kan 2 tahun dia pacaran ya. Coba dikejar-kejar kejadian itu baru tahun ini ya kan. Nah ini kalau kita line up dari teman-teman udah nyiapin. Ini gua rasa yang terbaik. Yang gua akan debatin mungkin kalau Greenwood gua rasa kita sepakat lah. Ini bagus banget pemain. Martial ya debatin ya. Nah, mungkin Martial sama Sancho ini yang gua rasa salah satu mungkin akan dimainkan. Sama ini gua, Varane. Atau Juan Mata mungkin. Cuman strikernya tetap Ronaldo. Enggak, kalau gua malah Varane yang gua ragukan akan main sama Martial gua setuju. Lindelof. Anjrit enggak lah. Lindelof tuh. Lindelof mana? Lindelof bagus. Kalau untuk main di Liga 1 Lindelof. Enggak, Lindelof bagus untuk
masuk lawan-lawan yang boys inilah. Oke. Masih oke lah. Kalau Varane beda kualitas sama ini, harusnya Iya, disimpan Varane aja. tuh memang bagus. Kalau gue memang bilang justru bagus. karena Varane ini kan di bawah salah satunya pengalaman di Liga Champions. Betul. Gitu. Jadi gue rasa saat yang seperti ini adalah saat yang tepat buat dia main gitu kalau menurut gue. Karena kemarin udah main dia. Itu tadi gue yang agak worriednya sama Ole itu kadang-kadang dia panik nih. Gajinya kan gede lah. Gaji. Iya, masa Karena sayang, gajinya masa dia harus masih dimainin. begitu. Iya, sayang kalau nggak dimainin. Iya. Iya. Tapi Barang balik- bagus harus sering dimainin. Nah, Balik lagi soal Sancho, jadi memang kasih kesempatan lagi ya sama Martial ya. nah itu dia. Kalau gue Yang bos kapan lagi kesempatan mereka main? tapi itu kalau gue bilang kan kanan Greenwood ya, kemudian Ronaldo. Nah, gue kan agak beda sama Lena tadi. Nah, satu posisi ini direbutin 3 orang ini menurut gue antara Sancho, Martial, bahkan juga Juan Mata. Bisa aja salah satu dari ini gitu. Bisa. Buat mata kasihan nggak dapat main. Iya, nggak pernah main juga kasihan tuh orang. Pelaciki nih jangan ya. Ya udahlah kita lihat nanti. Tapi harusnya Jadon Sancho lah ya. Kapan lagi mereka membuktikan harga Kemarin 90 ya juta. itu tadi percobaannya kan kemarin udah jadi starter. Jadon Sancho kurang perform ya Iya, lawan itu Newcastle. Kayaknya memang Fix ya. Cocok Martial lah ini ya, ya. Ya sama itu tadi gua mungkin ada chance juga kalau gue di ini ya 1 titik lagi Varane yang nampak kayak nggak ada Varane dulu kan emang Lindelof kawinnya Maguire ya kan. Oke. Tapi ya tadi Van de Beek segala macam itu bisa jadi nih. Makanya gue agak sedikit setuju karena figurnya Ole nih. Figurnya Ole yang suka panik-panik ketika di pertandingan yang nggak perlu panik dilihat September kan dilihat buka agendanya, wah Padat gila ya, nih, padat iya ya. kan West Ham segala macam nih 2 kali lagi kan, Berundrak. itu nggak gampang tuh, itu mungkin yang agak sedikit membuat dia kacau tuh di situ tuh. Tapi Oke. untungnya jadwalnya sih agak abis ini kan selang sekitar 4 atau 5 hari lawan West Ham ya. Iya, West Ham. Jadi ya inilah lagi-lagi balik fungsi kedalaman squad ini ketika saat-saat seperti ini. Dan tadi sedikit lagi balik ketika kita bicara soal apakah Martial yang ditampilkan atau Sancho. Menurut gua sih mungkin Martial kali ini kayak. Martial. Mungkin karena Sancho kan tadi yang Bang Ben bilang ya udah dikasih kesempatan. Jadi saatnya lo Martial membuktikan diri. Walaupun gua tahu nih mungkin fansnya banyak wah Martial apaan terus segala macam. Tapi Kayak ngeselin. Iya, cuman kan pelatih Gak lu kan taunya Cavani yang main. Cavani kan masih bengkok kakinya. Lagi diragukan kondisinya. Iya, masih apa jempolnya kejepit masih. Gitu. Oke. Prediksi skor main di Young Boys. Singkat aja. Nggak kebobolan yang pasti, Ah. nggak kebobolan yang pasti. Yang penting kan menang apa enggak? Menang. oke. Kalau gue menang. Kalau gue bilang nih berat ini kayaknya. Berat, serius. Serius. Ini Ronaldo waktu lu main loh, Bang. gue main, ya kan gue bilang, main jelas, 100% berarti nggak gue nyetak yakin. gol. Meragukan MU dengan skuad walaupun dengan tim setengah cadangan. 1-0 aja nih. Yang boys Ragu-ragu. sebetulnya. Hah? Yang Ikhlas boys. banget. Enggak dong. Kan berat nggak MU. menang. Oh, balik menang. Oke, Balik MU. menang dia, tobat balik menang. Walaupun berat ya. Gue nggak ikhlas banget. walaupun fans Arsenal tapi gue objektif nilai MU. Oke, kalau tadi ada klub yang ditunggu-tunggu apakah Ronaldo main, Sancho atau main juga. Kita lihat juga apakah nanti hari Kamis Messi dimainkan, Neymar dimainkan nggak? PSG akan menghadapi klub Brugge ya. Walaupun tanpa Verratti, tanpa Ramos, Di Maria, tapi ya kemarin kan kita lihat Yeah. PSG menang-menang juga tanpa mereka. Susah. Lawan klub Brugge juga nih, apakah mereka diturunkan lagi atau disimpan nih? Ya ini ya kemarin kan lawan Clermont ya, lawan Clermont. Clermont, Gue tutup dengernya, kue. dengernya apa? Lawan Clermont. Iya nggak bener nggak? Bukan P ya, bukan PC gue ini dengerin. Ya, telur. Kupingnya Telur. perlu di sering-sering di rumah ibadah nih. Di ibadah. Lanjut. Ya kan Populer ya? Clermont kan kemarin kan Oke. main tapi dia nggak belum mampu mencetak gol ya. Banyak yang ini kan isu terbesarnya apakah di sini Messi nyetak golnya gitu kan. Tapi kalau dilihat sebenarnya kesempatan dia kan ketika di Reims juga pemain pengganti ya, dia masuk pemain pengganti. Terus juga kalau kita ingat juga di 2005 ya ketika itu gue mundur lagi ke belakang ketika di debutnya dia langsung nyetak gol ketika itu. Tapi kan dia udah nggak muda, 17 tahun yang lalu dia udah nggak masanya lah. Jadi gue ngelihatnya justru nanti lawan Bruges nanti walaupun ini gimana ya gue menggambarkannya, walaupun dia akan main jadi starter, minus beberapa pemain tuh paling itu yang kendala dia mungkin nggak akan gampang kok untuk nyetak gol di pembuka. Tapi lawan klub Brugge harusnya Messi cetak gol dong. Harusnya cetak gol, Dan tapi pemain tadi seperti banyak itu. pemain-pemain yang absen juga kan. Terus ditambah juga ini bukan kesempatan Messi yang pertama
untuk main bareng PSG. Kemarin kan juga faktor fatigue juga, akhirnya dia sama Neymar belum dimainkan ya, karena di kualifikasi Piala Dunia 2022 ya dia nggak main. Cuman kalau pertanyaannya main, dia pasti main. Pasti main, starter kan? Pasti starter. Orang Tapi kalau nyetak gol, istirahatin. menyetak gol gue nggak yakin dia di pertandingan. Nyetak gol nggak yakin? Nggak yakin gue. Messi. Ya, di pertandingan ini kurang. Gua gini ya, pertama ini sebenarnya Messi, ini pertandingan basa-basi sebenarnya kan lawan klub Brugge, Brugge apa Brugge sih bahasa Inggris? Brojol ya. Enggak, maksud gua ya udahlah lawan klub Brugge ini kan tadi yang gue bilang tadi yang Bang Ben bilang ini sebenarnya udah tinggal isunya menang berapa gol. Messi golin kan gitu kan. Menang berapa gol Messi cetak. Donnarumma juga gue tunggu nih main. Kemarin kan dia udah main tuh ya di PSG. Nah, ini dia pas banget di fotonya. Jadi ini adalah kesempatan bagi persaingannya kan ketat di sini kan. Setiap hampir mungkin kiper juga ada 3 atau bahkan 4 yang bagus ya setiap ini. Jadi saatnya mereka untuk menunjukkan bahwa lapis kedua pun kalau memang tampilkan bisa oke. Nah, yang kedua soal Messi. Gue yakin di sini adalah panggung yang benar-benar ditunggu karena isunya kan Messi ke PSG bukan untuk juara Ligue 1 kan, untuk juara Champions League. Dan Nasir juga datengin dia kan tujuan utamanya kan Champions League. Ini yang bikin penasaran. Jadi emosi dan effort dan fokus dia pasti akan ada di sini. Nah, ketika seorang Messi mendapatkan itu, gua rasa dia keluar semua kemampuannya dan kan akan Messi golin. Memang fokusnya ke UCL. Pasti 10 menit awal tuh. 10 menit awal tuh akan sangat krusial buat Messi. Kalau dia nggak dapat ritmenya di pertandingan nanti, dia lagi-lagi akan sulit. Karena Messi bukan Ronaldo. Kalau Ronaldo nomornya pasti 7 ya kan? Pasti menggeser Edinson Cavani. 30 Tapi nih. kan harusnya nggak kesulitan. Ada Neymar pernah satu tim gitu kan. Iya, makanya harusnya nggak sulit untuk mencetak Di atas gol. kertas iya, tapi kalau di pertandingan nanti nggak gampang. Ini Liga Champion, terus juga kalau kita berbicara Ronaldo, kalau kebalik lagi waktu zaman di Juventus kan dia juga di pertandingan keempat tuh baru nyetak gol lagi. Nah ini pengecualian kemarin, momentumnya tepat lawan Newcastle lagi ya kan. Aduh. Tapi ini kalau nyetak gol masih diragukan sama Bung Ben. Gua masih meragukan untuk nyetak gol ya. Kalau start ya. Kalau starter ya. Gue bukan hanya nyetak gol 2 malah minimal. No kan? Serius. 2. Belum. Kerannya nggak dibuka di sini kalau menurut gua. Dia emang bocor kerannya. Jadi dia bocor tumpah, halus ya. Tumpah. Jadi gua dalam melihat pertandingan itu juga sering banget bukan hanya soal tactical game, bukan soal, tapi gua membayangkan gini loh. Ini motivasi dia seperti apa nih gitu loh. Karena kan gue main bola juga nih, walaupun tarkam ya. Jadi lu tahu kapan saatnya lu punya motivasi, kapan lu saatnya bermain aman atau lu udahlah ini cuma hanya sekedarnya gitu. Kalau nanti udah pertandingan keempat kelima, kalau mungkin udah gak menentukan, mungkin malah dia diistirahatkan, mungkin ya. Tapi kalau pertandingan kayak gini, sama kayak tadi yang Bang Mani bilang, Ronaldo pertandingan pertama Newcastle, dan gue tahu target utama mereka adalah MU kan Liga. At least ya kan. Kalau satu gelar lah. Nah, PSG kan UCL. Jadi inilah panggung dia yang gue bilang dia akan mati-matian walaupun ini pertandingan pertama. Itu betul, gue setuju. Mati-matian kan. Tapi itu tadi usaha mati-matian tapi ya nggak bisa ngegolin gitu. Bisa ya itu bisa kalau gue lihat ini akan kejadian di mati-matian nggak ngegolin. Bisa juga jadi ini, bisa juga jadi ini. Karena waktu kita ingat juga. Salaman dulu Yok deh. Apa soto apa? Soto apa? Jadi. Bung Harpa pokoknya ngegolin Messi ya. Gue berani 2 gol. 2 gol malah. Bung Mehat kagak. Udah salaman deh. Salaman. Soto babat ya. Apa nih? Soto babat. Soto babat aja. Oke, mantul. Cakep. Kita lihat walaupun klubnya Ronaldo sama Messi lawan cemen-cemen ya. Masih kita lihat nanti. Kita tanya aja berarti kira-kira nanti Messi nyetak gol apa enggak? Nah boleh komen-komen ya. Tapi yang pasti yang nggak cemen nih, gue bawa kaos nih. Merchandise dari Jebret Media. Ini pasti kualitasnya nggak cemen-cemen. Ini semuanya pakai loh karena emang bahannya bagus banget kan. Betul. Nah kalian bisa dapetin kaos ini kalau mau beli mulai dari Rp80.000 aja. Belinya tinggal di Shopee aja. Tinggal search namanya official Jebret Merch. Nah, ini mulai dari 80.000 aja. Jebret official merch. Iya. Gue langsung buka nih. Merch. Langsung beli 5 gue. Ini launching perdana ingat gak waktu di Bali? Waktu di Bali. Pakai mau bos-bos. Benar. Iya kan, cakep tuh. Bang Harpa langsung nanti gue beli 5, nanti buat hadiah giveaway di YouTube gue. Cepat lihat belakangnya tuh. Tuh belakangnya. Beneran. Gue beli 5 ntar. Bang Valen, terus ada Bang Simon. Nah, keren banget. Pas kayak buat gue nih.
Lu mah emang minta mulu. Oke lah kita lanjut. Beli lah, iya. Oh, Pantesan jangan kan komen. Niko banyak rukonya pelit sih. Iya, enak kan? Nggak pernah keluarin duit. Pelit bakal kaya Iya, ya. makanya kaya Niko. Oke, sebelum kita Ternyata lanjutkan lo, Ko. diskusi, langsung aja kita lihat dulu ada buku bola satu ini. Banyak orang berbicara tentang saya, lalu banyak tentang fakta-fakta dan tidak selalu baik cara menyampaikan dan tentang saya itu. Ungkapan, umpatan, ejekan, julitan itu adalah membuktikan dengan apa yang mereka sampaikan berbanding lurus dengan apa yang akhirnya gue tunjukkan. Guys, pass me the ball. Temen, oper bolanya ke gue. Tetap gak ada. Hanya ada keheningan yang gue bisa mendengar suara gue sendiri teriak-teriak. Mereka tuh nganggep gue salah. Gue melakukan dengan murni insting, bukan mencoba untuk gaya-gayaan supaya keren. Kalau gue hanya fokus kepada jarak yang ada di gue dan mereka, dimana gue bisa bekerja dengan bola itu untuk ke mereka. Salah satu di antara mereka 3 kali dalam 1 kali kesempatan dan yang keempat adalah fatal. Nyata yang pertama adalah ketika teman setimnya nendangin dia lebih sering daripada. Alright, Jebret Tim, itu dia buku bola. Bisa Jebret Tim saksikan buku bola ya di Spotify. Jadi kali ini bercerita tentang soal legendanya AC Milan juga, legendanya Juventus juga. Pirlo yang sangat dikagumi. Gue juga kagum banget sama metronom itu ya. Masuk legenda Brescia sama Inter juga nggak dia? Hitungannya Iya. enggak ya? Bisa juga sih Brescia enggak lah, enggak ada prestasi. Inter, oh iya Inter juga ya. Iya, enggak lah Inter juga enggak. Pokoknya dengerin ya di Spotify, alright? Berikutnya ditunggu juga pertandingan seru di UCL pekan ini adalah reuni kawal 82 Barcelona versus Bayern Munchen. Waduh. Jadi ini dengan kondisi yang berbeda, pelatih baru ya. Nagelsmann ketemu dengan Koeman. Kalau kita lihat dan komposisi yang ada, tadi juga sempat disinggung di PSBB sama handicap nih. Barcelona kalah lagi, tapi nggak setelah kemarin 2-8. Gimana nih guys? Nggak, kalau kita lihat kekuatan ini kan Munchen kan konsisten dari tahun ke tahun kan. Beda dengan Barcelona yang waktu dia pindah kan gue sempat bilang bahwa ini bumping yang sangat kenceng banget gitu. Sebenarnya kan Messi memang waktu itu ditargetin 2 tahun untuk bridging kan, sampai akhirnya hidup tanpa Messi gitu loh, Barca tanpa Messi. Sehingga kalau gue lihat komparasi ini sih berat banget sih. Munchen jelas di atas. Dan satu yang gue suka dari komposisi Munchen sekarang, ini bahasanya apa ya? Patternnya itu sama dengan di tim nasional. Karena gue kan suka Jerman. Oke. Goretzka sama Kimmich, wah ini turbo. turbo. Nyawa nih ya. Ya ini turbo. Kenapa? Karena kalau kita lihat kalau kita sedikit ke timnas, ini orang kan sebenarnya sering ditaruh di kanan waktu itu. Yeah. Karena memang bek kanannya Jerman nggak ada yang bagus. Tapi ya waktu itu dia kan ngalah karena ada cross. Tapi lihat ketika balik lagi ke Munchen, dia kan di posisi yang favorit dia, Kimmich dan Goretzka. Jadi isunya sih lebih kepada di sini. Ketika lu ada Goretzka sama Kimmich, ya udah kelar. Gitu. Kuat itu. Kelar menurut gua. Ini main di Camp Nou kan? Ya, Dan sudah ada supporter. sudah ada supporter. Nggak akan gampang buat Munchen. Oh iya, Di nggak akan gampang. Sini, nggak akan gampang. Jadi kalau gue ngeliatnya justru di momentum Ronald Koeman karena dia sudah mulai membelandakan. Banyak yang mengkritik kan Luuk de Jong ngapain gitu. Tapi Luuk de Jong ngapain itulah yang mengantar juara Villarreal kan. Oke. Dengan tandukannya ya kan. Itu yang juga cukup mengejutkan dan ini momentum nih buat Barcelona ambil setback karena kalau kemarin kawal 82 kan mainnya di Dalus. Beda cerita. Ya kan tempat netral, terus juga kondisi juga ya beda lah. Tapi di sini pasti dukungan ambient supporter tuh akan sangat terasa banget dan ini akan menjadi pressure ditambah tadi line up tadi gue kurang setuju sedikit. Coba kasih lihat lagi. Kurang setuju di mana? Di Munchen? Di Barcelona? Munchen. Kalau dilihat kan di sini ya, dia sebenarnya dibutuhin Sabitzer nih di sini nih. Karena begitu dia beli, Nagelsmann tuh udah setengah langkah di awal-awal musim ini kan sulit ya. Buat Nagelsmann cari posisi yang nyaman lah. Nah, Sabitzer itu breaker yang memang dia pengen untuk dia tarik. Ketika Munchen tertatih-tatih ya di musim lalu itu gara-gara ya Sabitzer yang ngacak-ngacak di Leipzig. Gaya permainannya kan dia suka ngacak-ngacak. Nah itu dibutuhin ketika lawan Barca. Cuma lagi-lagi ini kan baru pertandingan awal. Sabitzer justru akan ngacak di timnya sendiri. Makanya itu tadi gue bilang
ketika di pertandingan nanti, gue ngeliat Barca nih di sini nih. Barca yang tadi, bakal. Tapi gini, itu Luke De Jong beda jauh lah bos sama Lewandowski bos. Oke. Ya kan? Tapi kan kalau kita lihat Barcelona kan sudah nggak ada Messi, permainan juga nggak Messi sentris. Ada siapa? Ada Memphis Depay, ada Luke De Jong juga. Iya. Ada Munchen juga nggak sentris amat kan. Justru kan Barca punya kekuatan itu, tidak tergantung sama Messi. Betul. Tapi lu lihat dong komposisi pemainnya. Mereka ini kan kita tahu nih ada masalah keuangan. Dan akhirnya mereka beli yang ala-ala kan menurut gua. Luke De Jong come on lah. Maksudnya seperti kayak apa sih dia ininya kualitasnya. Ih bagus loh. Ya kalau untuk Barcelona lu bandingkan sama Lewandowski dong bro. Lawannya kan Lewandowski. Luke De Jong kurang berkualitas menurut Bang. Ini puzzle yang pas. Untuk Sevilla oke, tapi untuk Barcelona lawannya Munchen. Tuh kan puzzle yang pas loh. Ini puzzle yang pas kalau menurut gue lah. Jadi jangan khawatir, jangan sedih bahwa nanti Luke De Jong tuh puzzle yang di pas. Allianz lah ya? nanti, mungkin di Allianz lah. Apa soto ayam sekarang nih? Kita makan soto semua nih. Kalau enggak lah. Enggak ya? Kalau gue lihat ini justru momentum dari Barca karena itu tadi banyak yang sebenarnya misinterpretasi nih. Ronald Koeman jangan dipandang sebelah mata, walaupun dia ngumpulin dari mata kok. Ya walaupun dikumpulin dengan orang-orang yang pemain-pemain yang sebenarnya bukan A-list ya. Ini bukan lagi pemain-pemain bagus karena tadi faktor kesulitan finansial. Memang harus dicari nih, dia cari selisih lah ibaratnya kan dia melepas Griezmann, dia cari selisih ya dengan Pjanic juga dia lepas kan dia nyari-nyari selisih supaya gaji-gaji itu nggak memberatkan. Cuman Ronald Koeman ini yang udah kelihatan nih beberapa pertandingan terakhir kebentuk nih. Luke De Jong juga levelnya di Eropa dan akan bermain sangat taktis ditambah tadi ini bukan Dalus nih, ini bukan Lisbon. Jadi ini kesempatan banget buat Barcelona mencuri perhatian ketika orang pada fokus di Kasih dulu lah, Dalus tuh di mana? Mungkin banyak yang nggak ngeh juga. Tapi Dalus. kalau di mana? Nanti disangka diserang-serang lagi. Tapi gini, gue mau lihat dari angle yang lain. Ya. Jadi banyak orang yang mengatakan, yang idealisme mengatakan, wah sekarang sepak bola nggak butuh duit. Menurut gue itu sangat keliru. Sepak bola butuh duit, tapi bagaimana mengelola. Nah, gue kaitkannya ke sini. Ya ini akan mencerminkan dua tim yang punya pengelolaan duit yang berbeda. Bayern Munchen representasi dari klub Bundesliga ini adalah klub yang punya keuangan sehat. Ya, secara umum Bundesliga seperti itu, terutama Munchen. Barcelona kacau balau, kita udah tahu ceritanya kan. Nah, dengan kekacauan yang harus dibereskan sama Laporta, dengan pemain-pemain yang sekarang dia harus offload si Griezmann lah, dia harus buang tanda kutip Messi dan sebagainya, nurunin gaji 3 pemain senior itu dan beli seorang Luke De Jong. Sementara Munchen, ya lu lihat pemainnya nggak ada yang dijual, malah dia tambahin kan si siapa ya? Upamecano. Nah, jadi sama Sabitzer. Ini akan ngelihat bagaimana bahwa era bola sekarang ya Munchen ini sekarang dibandingin Barca yang carut-marut ngelola keuangan. Walaupun mungkin dalam 2-3 tahun lagi kerusakan yang dibuat oleh sebelumnya ini baru mungkin akan benar. Tapi sekarang ini benar-benar mencerminkan klub yang keuangannya sehat, tactical game-nya juga oke, melawan tim yang sedang struggling. Jadi kelemahan Barca adalah di titik keuangan. Kalau iya, itu tercermin dengan pemain-pemain yang dia beli dan juga performa mereka di atas lapangan. Levelnya Nagelsmann belum masuk di tim superstar The Hollywood seperti Munchen. Jadi Nagelsmann itu dia seperti masuk di kolam arwana gitu ya. Dia Mas Koki yang masuk di kolam arwana. Jadi aura dia tuh bukan di level itu. Jadi kalau dia mau copycat, dia mau ambil semua apa yang terjadi di Leipzig, dia bawa ke sini. Ini nggak akan cepat terjadi. Mungkin akan itu tadi ya, dia akan cukup banyak mengganggu, terus juga akan balik lagi juara di Bundesliga. Tapi kalau berbicara Champions League, udah normal semua, bermain kandang tandang akan sangat sulit dan ini menjadi titik lemah yang akan diincar sama Koeman. Banyak yang dia memang betul-betul nih kalau lihat di bursa juga kan ya. Emang titik lemahnya Munchen apa sih, Bung Menhard? Titik lemahnya justru karena apakah Kimmich sama Goretzka di tengah harus dimatiin? Justru karena di atas kertas mereka udah betul-betul sempurna. Cuman itu tadi ya, masuknya Nagelsmann ini kan bahkan sempat membuat Lewy itu mau pindah. Karena dia udah mulai mencari alternatif lain. Karena faktor usia, kemudian gaya permainan yang kabarnya nggak cocok dengan Nagelsmann. Kemudian masuknya Sabitzer yang akan lebih banyak mengganggu peran dari Goretzka. Ini yang mungkin juga akan, warnanya dia pasti akan pengen berbeda dari Hansi Flick. Tapi dia pasti akan coba di situ. Cuman masalahnya adalah nanti nih, ketika timingnya itu nggak tepat, kan dia juga kesulitan di awal-awal musim ketika menggantikan Hansi Flick ya. Nah ini yang mungkin akan jadi kendala ketika besok di Camp Nou. Nah, tunggu kesandungannya
Nagelsmann ini nih, jangan-jangan besok nih. Enggak, gue lihat kalau pelatih datang itu kan selalu pasti begitu. Pelatih pemain datang ke klub itu pasti nggak semua senang, nggak semua nggak senang juga. Pasti ada waktu Messi datang ke PSG juga kan ribut soal Icardi, ya kan. Solskjaer datang, bahkan seorang Ronaldo datang ke MU aja kan dipermasalahin. Fernandes bisa nggak dimain? Nomornya gimana nih? Nomornya gimana segala macam pasti selalu ada itu. Tapi jejaknya Nagelsmann ini kan bukannya ece-ece gitu loh. Dia memang di Leipzig kan udah nunjukin ya. Memang dia sekarang ada challenge-nya. Dia naik pangkat kan. Tadi yang Bang Ben bilang ke kolam arwana gitu. Tapi kan ini juga bukan pelatih lumba-lumba gitu loh. Yang emang udah punya CV yang bagus. Butuh pembuktian gitu. Intinya ya. Pembuktian, betul. Oke, prediksi singkat. Munchen, Chelsea. Barca kalau bisa seri aja udah bagus. Barca seri udah bagus. Menang Barca. Barca menang. 2-1. Salaman dulu deh. Lemper. Lemper. Jadi ya. Lemper arwana. Tadi soto ya. Soto habis ini lemper, cakep nih. Udah itu bako Manado aja. Ngece banget lu naruh gua. Oke, gimana hasilnya? Prediksi Jebret Team juga boleh ditunggu di komen-komen ya. Berikutnya kita akan membahas juga ini juara bertahan musim lalu Chelsea yang menghadapi Zenit. Aduh, cemen juga nih tuh kan, bener kan? Jadi sebenarnya Chelsea bukan lawan Zenit. Ini kan sama-sama punya Abramovich, masih bukan ya Zenit ya? Kalau nggak salah. Tapi anyway, Chelsea ini gue bilang gila ini. Tahun lalu aja dia dengan skuad yang ada bisa juara Champions. Masuk ke final Piala FA. Kemudian ngebut di Liga, walaupun sempat kacau balau kan di bawah Lampard. Dan sekarang kedatangan Lukaku. Nah ini menarik, banyak orang yang meragukan dia kan. Wah di Inter Milan 4-5 peluang segala macam, tapi mereka lupa. Ya 4-5 peluang itu lu mesti lihat juga permainannya kan. Apakah itu memang kipernya yang bagus atau apa. Tapi di Premier League kita bisa lihat ya bagaimana apa yang hilang selama ini di Chelsea itu benar-benar terisi seorang Lukaku. Dan jangan lupa dengan adanya Lukaku, ini peran dari second linernya kan jadi lebih blossom. Karena lawan kan mulai scratching ketika ada Lukaku kan. Mereka akan banyak fokus ke Lukaku dan kesempatan bagi Havertz dan lain-lain, mungkin juga Mason Mount lebih besar untuk bisa menciptakan gol. Jadi menurut gua sih bukan isu ya Chelsea lawan Zenit, bahkan mungkin salah satu juga kandidat finalis Tapi Liga kalau Champions. kita lihat soal kutukan juara UCL kesulitan di musim selanjutnya bakal terjadi nggak? Kalau itu memang sedikit gue tambahin ya sebelum ke Bang Ben. Memang secara natural seperti itu. Ketika orang ada di atas, dia akan lebih sulit untuk menjaganya. Mungkin kan hanya Madrid ya kalau nggak salah yang bisa tiga kali berturut-turut. Ya itu makanya kalau kita bicara DNA, memang nggak gampang, tapi ya sejarah kan diciptakan kok. Jadi kalau kita belum ada, suatu saat mungkin ada. Jadi bukan tidak mungkin. Kalau feeling gue sejelek-jeleknya deh semifinal Chelsea masuk ini. Kalau semifinal? Iya, Tuchel ini waduh luar Pinter biasa ya? Ini. Dan gini sedikit gue tambahin lagi. Nggak apa-apa terusin. masih ada. Kita durasi kita agak panjang. Satu yang agak paling panjang. penting dirubah ketika dia masuk ke Chelsea adalah dia bisa menyatukan konflik yang ada antara pemain senior sama pemain junior. Itu kan isunya kan, ruang ganti. Kemudian dikasih menit bermain yang relatif adil ke seluruh pemain, termasuk Kepa ya sebenarnya nggak ada gunanya menurut gua dikasih, tapi tentu dengan proporsi kemampuan mereka. Ya yang terakhir akhirnya kan dibuang kan si Tammy Abraham. Karena memang ya udah ada Lukaku lah. Iya udah komplit ya. Dan nggak apa-apa ke Roma biar Roma bagus. Bung Ehat, Lukaku Chelsea nggak kena kutukan lah ya. Bisa sampai ini semifinal. Ini lawan terberat. Yang pasti kalau di terberat. grup ini Zenit itu lawan terberat. Jadi gue nggak Juventus mungkin nanti lah ya. Tapi kalau sekarang ini nggak akan jadi lawan terberat. Malmo satu lagi kan. Ya, jadi Malmo. Zenit ini mungkin akan cukup merepotkan, apalagi di laga pembuka ini kan N'Golo Kante nggak main ya, Pulisic kemarin juga cedera, jadi mau nggak mau nih stopping bolanya nih kalau lawan Zenit yang agak sedikit ini kan Rusia tapi gayanya gaya Brazil. Oke. Ini yang kayaknya. Berarti Zenit di atas kertas dari Juventus. Untuk sekarang ini iya. Gue sih lihatnya begitu. Cuma ketika main di Stamford Bridge memang sulit ya karena catatannya itu tadi. Walaupun Semak ini sebagai pelatih kan dia musim ketiga ya dan dia betul-betul itu tahu betul Zenit ini. Bukan seperti pelatih-pelatih yang pernah datang kemarin Mancini kan pernah juga terus juga pelatih Portugal tuh siapa? Andrés Villas-Boas juga. Huluk ya, juga pernah di situ. jadi beda. Jadi dia kenal betul pemain-pemainnya
Dan ini yang akan faktor merepotkan Chelsea. Tapi kalau memang kans menang berat buat Zenit di pertandingan. Menarik ini. loh. Bung Mehat bilang Zenit di atas kertas sedikit dari Juve. Gokil. Nah, kalau ya orang gue tahu maksudnya dia karena Juve lagi hancur banget kan di ini. Tapi kalau menurut gue Juve tetap Juve gitu. Itu tim yang sama lah kayak Madrid sama Barca. Gue pernah ingat satu musim Barca itu ada di zona degradasi, peringkat ke 17 18 gue lupa ya. At the end dia di peringkat kedua gitu. Itu soal waktu. Memang Juve gue setuju. Tidak sebagus katakanlah 3-4 musim yang lalu ya. Padahal ada Allegri, reuni lagi ya. Iya, tapi kan butuh waktu. Ini kan kerusakan yang menurut gue dibuat lumayan sama Pirlo ya. Terus juga kehilangan Ronaldo menurut gue juga ngaruh. Jadi, tapi kalau mengatakan Juventus di atas Zenit, even at the moment, menurut gue sih enggak lah. Kalau lu bilang ini akan imbang mungkin iya gitu. Oke, ini kemarin sempat gue bahas sedikit, tapi gue pengen tanya lagi. Juventus tuh lebih berpengaruh kehilangan Ronaldo apa kehilangan Buffon? Ronaldo jelas. Pertanyaan yang bagus nih. Ya karena Kipernya, ya enggak. kiper terbaik dunia nih Juventus. Karena dia itu tadi nggak mencari juga pelapis dari Szczęsny ya. PR-nya kan di situ. Kita tahu bahwa Szczęsny itu dari tahun ke tahun ya udah itu aja. Itu udah titik yang lemah lah. Karena klub sebelumnya ya, karena memang nggak tahu kenapa dia akhirnya bisa survive terus akhirnya bisa lanjut di Kalau gua bilang Roma kan Buffon. klub sebelumnya? Bukan deh. Szczęsny. Szczęsny Arsenal. Bukan Roma ya? Jadi gini, kalau lu tanya lebih merasa kehilangan mana Ronaldo atau Buffon, menurut gue Buffon. Karena Buffon, satu ya secara performa kita tahu seperti apa. Kedua, kalau lu kick back, kalau lu ngeliat belakang lu Buffon, lu kayak pede Aman, gitu ya? loh. Jadi Ngeliatnya Ronaldo nggak aman. ngeliat Ronaldo malah insecure kan? Oke. Waduh ada dia nih. Sama terakhir leadership-nya dia kita udah tahu seperti apa. Oke. Yes, Nesa. Nesa mau ngingetin lagi. Ini acara Jebret Workshop, Jebret Media Workshop yang ditunggu-tunggu sama kalian hadir lagi bulan depan di tanggal 3 Oktober. Catat ya tanggalnya 3 Oktober. Nanti kita akan bahas di balik produksi tayangan sepak bola. Ini karena pembicaranya nggak main-main. Ada Mbak Gita. Terus ada siapa lagi? Kita Suwondo. Nah, Arif. Gus Arif. Gus Nah Arif. ini dia ya. Jadi murah banget, cuman dengan 100.000 rupiah aja kalian bisa investasi ilmu di situ. Bisa Betul. langsung tanya-tanya juga. Nanti ada Bung Harpa, Bung Mehat juga akan memberikan tutorial. Waduh, Ya. tutorial apa nih? Bulan Cara depan. Gitu. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Semua akan dapat. Langsung aja daftar dari sekarang sebelum kehabisan tiketnya. Itu Alright. dia. Oke. Singkat aja Tis, katanya Zenit Skornya. di atas Juventus Hah? Chelsea Zenit. Chelsea Zenit menang Chelsea Zenit. tipis lah. Oke. Sulit lah. Di sulit, ujung-ujung sulit. kita kira sepakat. Sulit, Setelah tadi sulit. beda semua. Oke, Kalau nyebut ini. halaman lagi nih. Nggak usah. Cukup ya. Sama. Kalau udah sepakat susah. Iya. Oke. 2-0 ini. 2-0. Terima kasih Jebreti, Bung Mehat, Bung Harpa. Oke. Terima kasih. Nesa. Thank you. Lagi Intan ya lah ya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, tetap jaga prokes.